Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, saya akan mempresentasikan hasil resum mengenai 3 pertemuan, yaitu pertemuan ke-12, ke-13, dan ke-14. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Nuria Kolbi dari kelas PTIKA 2018 dengan NIM 18290420006, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai materi pertemuan ke-12 yang membahas mengenai media pembelajaran. Yang kedua, materi pertemuan ke-13 yang membahas mengenai pengelolaan kelas. Dan yang ketiga adalah materi pertemuan 14 mengenai evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai materi pertemuan ke-12 tentang media pembelajaran. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran itu? Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Lalu kemudian kita bertanya, apa sih fungsi dari media pembelajaran itu sebenarnya? Ada 4 fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar, di mana sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi semantik, di mana fungsi semantik merupakan kemampuan media dalam menambahkan pembendaharaan kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik atau tidak verbalistik. Yang ketiga ada fungsi manipulatif, di mana fungsi manipulatif ini merupakan ini didasarkan pada ciri-ciri karakteristik umum yang dimilikinya. Nah, berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki 2 kemampuan, yaitu mengatasi batas ruang dan waktu, serta mengatasi keterbatasan indrawi. Adapun fungsi yang ketiga yaitu fungsi psikologis, di mana fungsi psikologis itu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi atensi, di mana fungsi atensi ini merupakan media yang tepat guna adalah media yang pembelajaran yang mampu menarik dan memfokuskan perhatian peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Yang ketiga, fungsi kognitif, atau peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang menggunakan bentuk-bentuk yang mewakili objek-objek yang dihadapi, baik objek itu berupa orang atau benda, ataupun kejadian atau peristiwa. Yang keempat ada fungsi imajinatif, di mana media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinasi peserta didik. Yang kelima adalah fungsi motivasi, di mana fungsi motivasi, guru dapat memotivasi peserta didik dengan cara membangkitkan minat belajarnya dan dengan cara memberikan atau menimbulkan harapan. Salah satu pemberian harapan itu yakni dengan memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami isi pembelajaran, yakni melalui pemanfaatan media pembelajaran yang tepat guna. Kemudian, ada pula yang dimaksud dengan macam-macam
media pembelajaran, ada 4. Yang pertama adalah media audio. Media audio sendiri merupakan media yang melibatkan indera pendengar dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang termaksud media ini adalah program radio dan program media rekam seperti piringan hitam yang sudah tidak populer, pita magnetik, dan cakram compact disc ataupun audio chips. Yang kedua, ada media visual, di mana media visual ini merupakan media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termaksud dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, media visual non-cetak. Yang pertama yaitu media visual verbal, di mana media visual verbal ini merupakan media visual yang memuat pesan-pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan. Yang kedua ada media visual nonverbal grafis, yang merupakan media visual yang memuat pesan nonverbal, yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis, seperti gambar yang meliputi sketsa, lukisan, dan foto, ataupun grafik, diagram, bagan, dan peta. Yang ketiga ada media visual nonverbal 3 dimensi, di mana media visual ini merupakan media visual yang memiliki 3 unsur dimensi berupa model seperti miniatur atau maket, mock-up, spesimen, diorama, dan bak pasir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang namanya media audio visual, di mana media ini melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu media audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Media audiovisual murni itu berarti unsur suara dan unsur visualnya itu berasal dari sumber yang sama atau satu unit, seperti televisi, video, sinema, film. Sedangkan audiovisual tidak murni itu berarti unsur suara atau unsur visual yang berasal dari sumber yang berbeda atau unit terpisah, yakni misalnya cara memadukan alat proyeksi dan alat rekam dalam satu proses pembelajaran seperti OHP dan tape recorder. Yang keempat ada media multimedia, di mana media multimedia ini merupakan media yang melibatkan berbagai indera dalam suatu proses pembelajaran. Termaksud dalam media ini adalah segala benda asli, demonstrasi, dan widya wisata, termaksud juga multimedia berbasis komputer. Kemudian apa sih tips-tips dalam pemilihan media pembelajaran? Ada 4 tipsnya. Yang pertama itu karakteristik peserta didik. Nah, untuk konteks ini yang harus diperhatikan adalah karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal atau frequency skill yang kemampuan ini diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Nah, dalam sebuah rencana pembelajaran, hendaknya itu guru melakukan pilihan-pilihan media yang sesuai dengan tujuan, yakni dapat membantu pencapaian hal ihwal atau berkenaan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga ada sifat bahan ajar, di mana sifat bahan ajar ini setiap kategori pembelajaran bersifat hafalan, penerapan keterampilan, dan pengertian hubungan-hubungan. Nah, menuntut perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan mempengaruhi pemilihan media berdasarkan teknik pemanfaatannya. Yang keempat, ada sifat pemanfaatan media, di mana dilihat dari sifat pemanfaatannya itu, media pembelajaran terdapat 2 macam, yakni media primer dan media sekunder. Media primer sendiri merupakan media yang diperlukan atau harus digunakan
harus digunakan guru untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang sifatnya diperlukan, maka karena sifatnya diperlukan, maka guru itu harus betul-betul memiliki media tersebut untuk mengintegrasikan media tersebut dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Yang kedua ada media sekunder, di mana ini bisa disebut juga dengan sebagai media pembelajaran dalam arti luas, yakni dapat dijadikan sumber belajar di mana para peserta didik dapat belajar secara mandiri dan berkelompok. Selanjutnya adalah materi ke-13 yang membahas mengenai pengelolaan kelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelas dan manajemen kelas? Kelas sendiri merupakan pengertian umum mengenai kelas, yaitu kelas adalah sekelompok siswa pada waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi empat dinding, tempat dan sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Kelas dalam arti luas yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif dan mencapai suatu tujuan. Terus apa sih yang dimaksud dengan manajemen kelas? Nah, manajemen kelas itu merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dengan perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Kemudian ada tujuh tujuan dari manajemen kelas. Yang pertama yaitu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan dari pengajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Nah, dengan manajemen kelas itu, guru dapat dengan mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan dan perkembangan yang dicapai oleh siswa, terutama siswa yang tergolong lambat atau lamban. Yang ketiga yaitu untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Yang keempat itu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pembelajar untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kelima yaitu sebagai antisipasi dan penghilangan hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang keenam yaitu menyediakan dan mengatur sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembelajar untuk belajar. Yang ketujuh yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Kemudian ada 6 prinsip-prinsip dari manajemen kelas. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan atau readiness, di mana kesiapan belajar ini merupakan kematangan atau pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi atau motivation, di mana adanya motivasi pada peserta didik tentunya peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menunjukkan minatnya, serta mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, serta berusaha keras
serta berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga serta terus-menerus bekerja mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga dapat terselesaikan. Yang ketiga adalah prinsip perhatian, di mana perhatian itu merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi dari masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Yang keempat yaitu prinsip persepsi, di mana prinsip persepsi ini merupakan prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi. Ada yang pertama yaitu makin baik persepsi mengenai sesuatu, maka makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang kedua, itu dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini itu akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, yaitu dalam pembelajaran itu perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga itu peserta didik dapat memperoleh persepsi yang akurat. Kemudian prinsip retensi, di mana prinsip retensi ini dengan retensi membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dan dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Yang terakhir ada prinsip transfer, di mana transfer itu berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Nah, pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami di kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan dihadapi kelak. Kemudian, apa sih komponen dari pengelolaan kelas? Yang pertama adalah penciptaan, pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Di antara lain yaitu membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran, memberikan petunjuk yang jelas, memberikan teguran yang secara bijaksana, dan memberikan penguatan ketika diperlukan. Kemudian, keterampilan yang berhubungan dengan kondisi belajar yang optimal antara lain yaitu modifikasi perilaku, pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan mengenai konflik dan memperkecil masalah, dan yang ketiga yaitu menemukan dan mengatasi suatu perilaku yang menimbulkan masalah. Kemudian, adapun ruang lingkup dari pengelolaan kelas, yang pertama yaitu ruang lingkup tata lingkungan fisik, di mana guru itu harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan subjek didiknya, yaitu siswa. Lingkungan fisik kelas itu harus bersih dan sehat. Nah, di mana kelas itu sedapat mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Yang kedua yaitu pengelolaan dan penegakan disiplin kelas, di mana pengelolaan disiplin yang dimaksud itu sebagai upaya untuk mengatur dan mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaiknya harus dilakukan. Yang ketiga yaitu pengelolaan perilaku siswa, di mana perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa yang lainnya dalam pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Yang keempat yaitu pengelolaan konflik di dalam kelas, di mana bila interaksi dalam kelas berjalan dengan baik, tentu proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efisien. Sebaliknya, bila tidak ada interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa, maka kemungkinan besar proses pembelajaran akan terasa tidak nyaman.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi, pengukuran, dan tes? Jadi, evaluasi sendiri merupakan suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menunjukkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, pengukuran itu merupakan suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Sedangkan tes sendiri merupakan suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya itu meliputi pengukuran. Sedangkan tes merupakan salah satu bentuk pengukuran. Jadi pengukuran itu lebih dibatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa atau learning progress, sedangkan evaluasi itu bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang membuat keputusan tentang nilai dari suatu objek. Nah, sedangkan setelah kita mengetahui pengertian dari ketiga hal tersebut, apa sih yang dimaksud sebenarnya dari evaluasi? Jadi, evaluasi itu digunakan untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu hasil belajar dari siswa, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan lebih lanjut. Kemudian, apa jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran? Jadi, ada 4 jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Ada evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif ini lebih menekankan kepada upaya untuk memberikan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, yaitu lebih menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nilai atau kenaikan dan kelulusan siswa. Yang ketiga ada evaluasi diagnostik, di mana evaluasi ini lebih menekankan kepada upaya untuk memberikan kesulitan dalam belajar, upaya untuk memahami kesulitan dalam belajar. Yang keempat ada evaluasi penempatan, di mana ini evaluasinya itu lebih menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Selanjutnya berdasarkan caranya ada 2, yaitu evaluasi kualitatif. Nah, biasanya evaluasi kualitatif ini lebih bersifat subjektif dibandingkan kuantitatif, karena evaluasi kualitatif itu dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, atau bahkan sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Jadi evaluasi kualitatif itu dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar dari siswanya. Kemudian ada evaluasi kuantitatif, di mana evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Evaluasi kualitatif ini dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar dari siswanya. Kemudian berdasarkan tekniknya ada 2 juga, yaitu teknik tes, di mana teknik tes sendiri ini dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk, dan caranya. Jadi menurut materi yang dinilai itu dibedakan berdasarkan tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Sedangkan menurut bentuknya dibedakan dengan tes uraian dan tes objektif. Jadi menurut caranya dibedakan tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan. Kemudian ada berdasarkan tekniknya ada juga yang disebut dengan tes non-tes. Teknik non-tes di mana biasanya ini digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Adapun alat-alat khusus untuk melaksanakan teknik non-tes ini dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, dan karangan
serta skala sikap. Kemudian yang terakhir, berdasarkan kriteria yang digunakan, ada evaluasi atau penilaian acuan patokan atau PAP, di mana model pendekatan penilaian ini mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi PAP itu merupakan suatu cara untuk menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Nah, bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dianggap berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan tersebut, maka akan dianggap gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Kemudian ada evaluasi penilaian acuan norma atau PAN, merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa berdasarkan siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain, dan jadi nilai dari siswa ini dibandingkan dengan hasil nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN ini merupakan suatu penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Kemudian unsur pokok dari evaluasi pembelajaran ada 3, yaitu objek yang pertama yaitu objek yang dievaluasi. Jadi objek yang dievaluasi ini meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, tingkat keberhasilan dan program pembelajaran atau output program. Yang kedua yaitu kriteria sebagai pembanding, di mana ini meliputi kriteria internal atau relatif dan kriteria eksternal atau mutlak atau absolut, di mana kriteria yang bersifat relatif itu menggambarkan posisi objek yang dinilai terhadap objek lainnya yang bersumber kepada kriteria yang sama. Sedangkan kriteria yang bersifat mutlak atau absolut itu menggambarkan posisi objek yang dinilai atau ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada kesebutan atau judgment, di mana keputusan atau judgment ini merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, apa persyaratan umum dari evaluasi pembelajaran? Yang pertama yaitu validitas, di mana validitas itu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada reliabilitas, yang menunjukkan keajengan gambaran yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Yang ketiga ada objektivitas, yaitu hasil penelitian yang mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak berpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilai. Yang keempat ada representatif, di mana representatif ini merupakan adanya keseimbangan yang diuji. Yang kelima yaitu fairness, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan yang wajar dan tidak bersifat jebakan atau tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Yang keenam ada praktis, yaitu tentu praktis artinya itu efektif dan efisien serta mudah dilaksanakan, diolah dan ditafsirkan. Kemudian apa tujuan dari evaluasi pembelajaran? Yang pertama yaitu untuk melihat produktivitas dan efektivitas suatu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga itu untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Jadi evaluasi pembelajaran itu sangat perlu karena dari evaluasi pembelajaran kita dapat melihat
apa kekurangan dari program belajar mengajar kita selama ini. Jadi kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, atau bahkan mengembangkan program yang telah kita evaluasi sebelumnya. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan apa yang dihadapi siswa selama kegiatan belajar yang serta mencarikan jalan keluarnya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi pembelajaran, tentu hasil dari evaluasi pembelajaran itu kita dapat melihat bagian mana yang menjadi kesulitan yang oleh siswa, sehingga kita dapat mengelompokkan atau tahu bagian siswa si A itu mengalami kesulitan pada materi ini, siswa B pada materi ini. Jadi kita bisa mencarikan jalan keluarnya tentang bagaimana supaya guru itu, pendidik itu dapat merangkul kembali siswanya sehingga pembelajaran itu dapat dipahami secara menyeluruh. Kemudian yang kelima yaitu untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya. Jadi dengan evaluasi belajar itu kita dapat membaca bagaimana sebenarnya situasi belajar mengajar yang tepat sehingga siswa itu dalam mengajar merasa nyaman dan merasa bahwa ini sudah tepat karena sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, apa fungsi dari evaluasi pembelajaran? Jadi ada 4 fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi formatif, di mana fungsi formatif ini, evaluasi itu dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian ada fungsi sumatif, di mana fungsi sumatif ini dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian ketiga ada fungsi diagnostik, di mana fungsi diagnostik ini merupakan dapat mengetahui latar belakang siswa, baik psikologis, fisik, dan lingkungan, yaitu kita dapat yang mengetahui siswa mana yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keempat ada fungsi selektif atau penempatan, di mana fungsi selektif dan penempatan ini merupakan hasil evaluasi yang dijadikan sebagai dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian, apa sih prinsip-prinsip umum dalam evaluasi pembelajaran? Yang pertama, teknik hasil belajar mengajar itu hendaknya mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, teknik hasil belajar hendaknya mengukur sampel representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga yaitu tes hasil belajar itu hendaknya mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat yaitu hasil tes belajar itu hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya itu sesuai dengan apa yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima yaitu tes belajar itu hendaknya dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang keenam yaitu tes hasil belajar itu hendaknya dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Jadi itulah sedikit materi yang dapat saya jelaskan dari 3 pertemuan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.